Leo Sim Yu yang terhormat pada malam hari ini, lengkap istri model datang, anak menantu tentu juga hadir. Tidak lain adalah sebagai rasa penghormatan juga melakukan yang terbaik untuk mendiang. Apa yang dilakukan pada malam hari ini di dalam agama Buddha adalah yang terbaik. Ketika ayah kita telah tiada karena kematian, maka sebagai anak mungkin tidak mampu lagi memberikan dia untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal juga tidak bisa. Maka memberikan materi tersebut tidak bisa. Lalu apa yang bisa dilakukan? Mengingat hal-hal baik yang dilakukan, dan sebagai anak mungkin istri juga, menantu juga melakukan hal-hal baik, dan setelah itu mempersembahkan kepada mendiang. Inilah yang patut untuk dilakukan. Kalau seandainya ada seorang anak yang berkata bahwa berarti saya ini sekarang sudah putus hubungan dengan ayah saya. Kenapa? Ayah saya sudah meninggal, maka saya sudah tidak punya hubungan lagi dengan ayah saya. Maka pemikiran seperti ini kurang bijak di dalam diri seorang anak. Secara fisik dia sudah terpisah, tetapi hal-hal baik yang pernah diperoleh, yang pernah didapatkan dari seorang ayah patut untuk diingat, walaupun ayah telah tiada karena kematian. Bahkan para bijaksana, orang-orang bijak mengatakan bahwa ada dua sosok manusia di dunia ini yang jasanya sangat sulit untuk dibalas. Tidak mudah untuk membalas jasa dari dua sosok manusia ini. Siapakah dua sosok manusia itu? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah dinyatakan sebagai orang yang jasanya begitu sulit untuk dibalas. Bahkan Sang Buddha pernah mengatakan, andai saja seorang anak memiliki usia 100 tahun, misalnya ada seorang anak yang memiliki usia 100 tahun, dan selama 100 tahun itu memanggul ibunya di pundak sebelah kanan, dan memanggul bapak atau ayahnya di pundak sebelah kiri, kemana-mana di bawah, mau membuang kotoran maaf juga di tubuhnya, juga belum membalas jasa ibu dan ayah. Kenapa? Karena jasa ibu dan ayah begitu sangat besar. Bahkan Sang Buddha mengatakan ayah dan ibu itulah sosok Brahma. Brahma di India itu adalah dianggap seperti Tuhan. Kalau ingin mengatakan kita lahir dari rahim seorang ibu, maka itulah yang perlu kita hormati. Karena ibu dan ayah ini sosok Brahma. Brahma memiliki 4 sifat luhur, 4 sifat bajik. Yang pertama adalah metta, cinta kasih. Ibu dan ayah juga memiliki itu kepada anak-anaknya. Bahkan cinta kasih seorang ibu sudah ditunjukkan ketika anak masih di dalam kandungan. Semoga anak saya bahagia di dalam kandungan. Semoga anak saya sehat di dalam kandungan. Itu wujud dari cinta kasih, wujud dari harapan baik. Bahkan itu sudah ditunjukkan ketika anak ini belum terlihat. Ketika anak masih di dalam kandungan, bahkan ibu ayah ini berharap yang terbaik untuk anak-anaknya. Itulah wujud dari cinta kasih. Ketika anak ini sudah lahir di dunia, bagaimana seorang ibu dan ayah tidak tega ketika melihat anaknya menangis karena kelaparan? Maka secepat itulah ibu dan ayah memberikan makanan agar anak-anak ini terbebas dari penderitaan kelaparan. Ketika anak-anak kedinginan, maka secepat itu juga ibu dan ayah memberikan selimut agar anaknya merasa hangat. Ketika anak-anak kehausan, secepat itu juga ibu dan ayah memberikan air susu, air minum agar anak ini terbebas dari kehausan. Entah berapa banyak bantuan yang telah diberikan ibu dan ayah sejak masih di dalam kandungan sampai dewasa. Begitu banyaknya itulah sehingga sulit membalas jasa ibu dan ayah. Sulit membalas ibu dan ayah karena jasanya, bantuannya begitu besar.
kepada anak-anaknya, merawat ketika sakit, merawat sejak kecil hingga dewasa. Itulah karuna welas asih yang dimiliki ibu dan ayah. Kalau kita ingin mengatakan saya ini punya sifat welas asih tidak di dalam diri saya, pernahkah kita membantu makhluk lain terbebas dari penderitaan? Kalau kita pernah membantu makhluk itu terbebas dari hal-hal sulit, membantu apakah dengan berikan makanan, minuman, kalau sedang kedinginan kita memberikan selimut, berarti kita mungkin rasa welas asih, rasa kasih sayang di dalam diri kita, karena kita tidak tega melihat makhluk itu menderita dan kita mengulurkan tangan, semoga Anda terbebas dari segala macam bahaya. Itulah karuna welas asih, kasih sayang. Ketika anak-anak sudah dewasa, mungkin saja anak-anak ini mampu bekerja dan menghasilkan perolehan hingga akhirnya anak mampu membeli mobil atau membeli rumah. Ibu dan ayah jadi orang yang tulus, ikut berbahagia. Anak saya sekarang sudah maju, sudah memiliki rumah, saya turut berbahagia. Itulah mudita, ikut berbahagia melihat orang lain sukses, melihat orang lain sejahtera. Ibu dan ayah jadi orang yang tulus, ikut berbahagia. Saudara kita, kerabat kita mungkin ikut berbahagia, tetapi di depan kita mungkin tidak. Kita di belakang dibicarakan, Bante itu mampu beli rumah karena hutang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang juga bisa disita oleh bank. Mungkin tidak mungkin, apalagi tetangga. Tetapi ibu dan ayah jadi orang yang tulus. Apa yang dikatakan di depan dia memuji, saya ikut berbahagia, maka di belakang juga ikut berbahagia. Tidak tega rasanya, bahkan orang lain mencela anaknya saja tidak tega, apalagi anak orang tua sampai mencela anak-anaknya. Sulit. Itulah rasa simpati, itulah mudita yang dimiliki oleh ibu dan ayah. Apa yang disampaikan di depan, itu yang disampaikan di belakang. Di depan ikut berbahagia karena anak-anak sudah mampu, di belakang juga berbahagia karena anak-anak sudah sejahtera. Mudita. Ketika anak-anak karena kelalaiannya mungkin kata-katanya kasar, perilakunya buruk kepada ibu dan ayah, tetapi sebisa mungkin ibu dan ayah ini tetap menjaga agar tidak ikut marah, tidak ikut membenci, apalagi dendam. Itulah UPK. Batinnya mencoba seimbang, tidak ikut membenci ketika anak-anak marah. Bahkan ketika anak-anak mungkin karena sudah dewasa harus meninggalkan rumah untuk berumah tangga dengan keluarganya, walaupun mungkin ada rasa tidak rela untuk berpisah, tetapi sebisa mungkin ibu dan ayah akan merelakan demi kebaikan anak, demi kebahagiaan anak. Itulah bagaimana cara menjaga keseimbangan batin dari ibu dan ayah. Karena ibu dan ayah memiliki 4 sifat luhur inilah: meta, cinta kasih, karuna, welas asih, atau kasih sayang, mudita, simpati, ikut berbahagia, dan UPK, batinnya seimbang. Inilah sosok ibu dan ayah sebagai Brahma di keluarga, di rumah, yang patut mendapatkan penghormatan, yang patut mendapatkan suguhan, yang patut mendapatkan perawatan ketika sakit. Ketika anak-anak melakukan hal itu, betapa sangat terpujinya sikap seperti itu. Orang-orang bijak akan memuji anak-anak yang punya bakti dan punya ketulusan menghormati ibu dan ayahnya. Tetapi betapa sangat tercelanya di masyarakat andai saja ada seorang anak harus mengusir ibu dan ayahnya keluar dari rumah. Anda bukan hubungan saya lagi, keluar dari rumah. Bukan saya itu ada sebuah tindakan yang patut dicela di masyarakat. Karena jasa ibu dan ayah begitu sangat besar, entah berapa banyak peribahasa di masyarakat yang pernah kita dengar. Di Jawa ada ungkapan, kalau kepada ibu dan ayah harus dipendam jeruk, dipikul dulu. Pendam jeruk, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati seorang anak, simpan saja. Simpan saja dalam-dalam, tidak perlu diumbar ke masyarakat. Karena api yang kecil itu bisa membesar, apalagi yang tidak suka.
Kalau ibu dan ayah ini dijaga kehormatannya, kita menjaga perilaku kita, menjaga nama baik kita, kultur kita dijaga, kita telah menjunjung martabat ibu dan ayah. Di masyarakat kita dijunjung, dihormati, ibu dan ayah juga mendapatkan itu. Oh, itu anaknya siapa? Anaknya bapak dan ibu itu, perilakunya baik. Itulah cara menjunjung tinggi, menjaga kehormatan ibu dan ayah. Di Tiongkok ada ungkapan peribahasa, kalau kita minum air jangan lupa sumbernya. Bukankah itu menandakan bahwa kita ada di dunia ini karena ada sosok ibu dan ayah? Bagaimana mungkin kita harus melupakan jasa-jasa ibu dan ayah? Itulah, kita harus ingat, kita bisa hidup di dunia ini karena ada ibu dan ayah. Tanpa ibu dan ayah, bagaimana mungkin kita bisa lahir di dunia ini? Di peribahasa lain juga ada mengatakan surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Bukankah jasa yang kita lakukan kepada ibu-ibu itu, kalau kita melakukan hal baik, bukankah itu sumber kebahagiaan? Maka lakukanlah hal-hal baik kepada ibu, lakukanlah hal-hal baik kepada ayah, karena itu sumber dari berkah, sumber dari kebahagiaan. Tetapi tentu sebaliknya, kalau kita melakukan hal-hal buruk sama ibu dan ayah kita, celaka bagi kita. Karena jalan ini seolah-olah sudah gelap di sebelah. Karena bukan hal lain, karena ibu dan ayah kita telah berjasa, karena ibu dan ayah kita telah begitu banyak membantu kita sehingga kita bisa hidup. Inilah sebetulnya makna dari patidana. Upacara di malam hari ini sebetulnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita ada di dunia ini karena bantuan ibu dan ayah. Maka ketika ayah telah tiada, bukan berarti secara keseluruhan terpisah semuanya total. Tidak. Ada hal-hal baik, hal-hal baik yang patut untuk kita ingat. Kalau kita mampu mengingat hal-hal baik yang kita terima dan mampu membalasnya, kita menjadi orang yang sulit dicari di dunia ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang sulit dicari di dunia ini, ingatlah hal-hal baik sekecil apapun yang telah kita peroleh, dan setelah itu mampu tidak kita membalasnya. Kalau kita mampu, kita menjadi orang yang sulit dicari di dunia. Artinya, kebanyakan orang di dunia ini adalah ketika sudah mendapatkan pertolongan, bantuan, melupakan begitu saja. Lupa begitu saja. Bahkan tidak ibu dan ayahnya. Kalau ibu dan ayah yang masih hidup saja dilupakan, apalagi nanti kalau sudah meninggal. Lupa sudah. Tetapi itulah, di dalam ajaran agama Buddha, bagaimana seorang anak mengingat hal-hal baik, mengingat hal-hal baik yang telah dia peroleh, dan mampu tidak kita membalasnya. Kalau kita mampu melakukan itu, artinya kita menjadi orang yang sosok sulit dicari di dunia ini, karena perilaku kita yang baik. Karena kebanyakan orang adalah ketika sudah mendapatkan perlakuan yang baik, pertolongan, jangankan membalas. Orang yang membantu itu justru ditendang. Ada. Dan itulah Bapak saudara-saudara sekalian. Tidak lain ketika kita melakukan upacara patidana seperti ini adalah sebagai rasa bakti, sebagai ungkapan terima kasih dan sebagai balas jasa kepada ayah yang telah tiada karena kematian. Tidak lebih daripada itu. Berdoa membacakan perintah adalah sebagai pengingat. Yang terpenting adalah bagaimana ketika ayah kita ini telah tiada karena kematian, bukan berarti kita sudah harus melupakan secara total. Tidak. Di dalam agama Buddha masih ada satu kewajiban sebagai anak, lakukan kebajikan, dan setelah itu berharaplah, persembahkan jasa kebajikan itu kepada ayah yang telah tiada. Bahkan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin ayah kita telah tiada karena kematian, tetapi sebagai anak takut untuk mengingatnya. Ya, saya pernah mencintai ayah si ini, tidak patut untuk saya lupakan. Maka saya harus melakukan hal-hal baik dan dipersembahkan kepada ayah saya. Itu ciri anak yang berbakti. Itu ciri anak yang tahu balas budi. Ada balas, ada budi. Ada budi, ada balas. Ada budi, ada balas. Ini makna yang pertama di dalam agama Buddha, patidana. Upacara kematian seperti ini
maknanya yang pertama adalah sebagai rasa bakti, sebagai rasa balas budi anak kepada orang tua. Yang kedua adalah pada akhirnya kita akan mengalami seperti yang dialami oleh mendiang Bapak Liu Xinyu. Kita akan mengalami kematian. Yang terpenting kita sudah siap belum? Kita takut atau tidak kematian akan datang, karena belum pernah ditemukan di dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, orang itu kekal abadi. Tidak pernah. Justru ketika kita mampu mengingat bahwa kematian ini bisa datang kapan saja. Orang bijaksana mengatakan ketika kita makan di pagi hari tiba-tiba perut tidak bisa makan, bisa mengalami kematian. Di pagi hari orang tua bisa makan bersama anak cucu, siang-siang sudah tidak mengalami kehidupan. Ada orang yang berjalan jatuh juga bisa mengalami kematian. Ada orang berjalan karena ular mematok juga bisa mengalami kematian. Begitu banyak faktor penyebab kematian. Tetapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Apakah yang perlu kita lakukan sebelum kematian tiba? Itu yang terbaik. Karena bagaimanapun juga ketika kematian tiba, ada kemungkinan kita telah di alam bahagia ataukah kita telah di alam menderita. Siapapun punya pandangan seperti itu. Ada dua kemungkinan. Kita lahir di alam bahagia yang disebut sebagai surga, ataukah kita menderita di alam neraka. Semua orang punya pandangan itu. Maka sebelum kematian tiba, apa yang perlu kita lakukan? Karena di masa depan hanya kita yang menentukan. Kita punya tanggung jawab kepada kebahagiaan atau penderitaan kita sendiri, bukan orang lain. Kalau di masyarakat ucapan kita baik, tutur kata kita sopan, perilaku jasmani kita baik, kita mendapatkan pujian. Bukan karena perilaku orang lain kita mendapat pujian, bukan. Karena perilaku kita sendiri itulah kita mendapatkan pujian. Artinya sama di masa depan. Kalau perilaku kita baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan, bukan tanggung jawab orang lain. Itu semua tanggung jawab kita. Kalau di masyarakat tutur kita buruk, pikiran kita buruk, perilaku jasmani kita buruk, kita membawa batu, kita hantam orang lain itu, dan orang itu bocor berdarah-darah, kita ditangkap polisi, masuk penjara. Penderitaan sudah di depan mata. Perilaku yang kita lakukan itulah yang menyebabkan kita menderita, bukan orang lain. Semua bergantung dari apa yang kita lakukan. Kita harus punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita ingin bahagia, kita yang melakukan. Kita menderita, kita juga yang melakukan, bukan orang lain. Artinya di masa depan setelah kematian tiba, artinya kita punya tanggung jawab sendiri. Apakah kita bahagia? Itu karena perbuatan kita. Ataukah kita menderita? Itu juga kembali kepada perbuatan kita sendiri. Di depan saya telah mengutip syair bacaan dari Pali. Saya wajar mengalami usia tua. Siapa yang bisa terbebas dari usia tua? Tidak ada yang bisa terbebas dari usia tua. Pada akhirnya tubuh yang kita agung-agungkan ini melemah. Dan ketika kita berjalan harus terguyung-guyung. Ketika kita duduk lama harus sakit, matanya sudah mulai kabur, pendengaran kita juga sudah mulai kabur. Itulah usia tua telah tiba. Dan ketika usia tua telah tiba, sulit untuk melakukan hal wajib. Karena itulah di usia muda ini harus berjuang sebagai berumah tangga, mencari kehidupan menjadi sejahtera. Tetapi jangan lupakan untuk melakukan kebajikan. Karena ketika usia tua telah tiba, sulit untuk melakukan kebajikan. Pada akhirnya tubuh yang kita rawat ini, yang kita berikan makanan, minuman, obat, juga tidak terlepas dari penyakit. Siapa orang yang bisa terbebas dari penyakit? Bahkan orang bijaksanawan menyatakan jasmani kita ini seperti taman yang tidak memiliki penghuninya. Rumput itu bisa muncul di mana saja. Artinya di tubuh kita begitu banyak penyakit. Penyakit yang paling ringan sampai yang terparah ada di tubuh kita. Makan kebanyakan sambal bisa sakit perut, itu kan yang ringan. Tidur kedinginan juga bisa sakit perut, itu yang ringan.
Belum nanti kalau sudah berbaring di ranjang harus makan dengan selang, yang harus berpindah harus dipopok, itu yang haram. Sakit mata, sakit gigi, sakit telinga, sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, semua banyak penyakit yang dalam tubuh kita. Maka jagalah tubuh kita. Tetapi lagi-lagi, ketika kita sehat, itulah kesempatan untuk berjuang. Berjuang sebagai perumah tangga, mencari kesejahteraan, tetapi jangan lupa melakukan kebajikan. Karena kebajikan tutur kita yang baik, perilaku jasmani yang kita yang itulah kebahagiaan di masa depan. Karena kembali lagi kepada perilaku apa yang kita lakukan di masyarakat. Dan pada akhirnya saya wajar mengalami kematian. Saya tidak mampu mengalami kematian. Orang kaya raya juga akan mengalami kematian. Seorang pedagang juga mengalami kematian. Petani juga mengalami kematian. Semua juga akan mengalami kematian. Kehidupan manusia ini begitu sangat singkat, loh. Singkat sekali. Bahkan ada perumpamaan yang diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Singkatnya usia manusia seperti kalau kita pergi ke samping sungai, samping danau, dan ketika itu kita membuat tongkat. Ketika kita membuat tongkat, kita menarik garis di permukaan air, dan garis itu cepat berlalu. Seperti itulah singkatnya usia manusia. Kalau di masyarakat di bahasa Jawa ada ungkapan kulit ini memantir mumbi. Artinya setelah selesai minum kembali lagi kematian. Begitu sangat singkatnya usia manusia. Kalau seandainya sekarang rata-rata usia manusia 75 tahun, dan sekarang kita memiliki usia 40 tahun, artinya kita hanya memiliki waktu 35 kali untuk meniup lilin tahun ulang tahun. 35 kali bukan waktu yang lama. Bukan waktu yang lama. Tidak sampai 40, tidak sampai 50. 35 kali untuk merayakan ulang tahun. Itu kalau sampai usia 75. Artinya usia manusia begitu sangat singkat. Ini untuk mendorong kita agar tidak lalai di masyarakat. Itu artinya kalau kita belum sakit, itu kalau kita belum usia tua, kalau kita sudah usia tua, sudah berpenyakitan, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal wajib? Karena masa depan kebahagiaan kita lakukan, kebahagiaan yang kita dapatkan semua berawal dari apa yang kita lakukan. Dan penderitaan, kesusahan, kesedihan semua juga berawal dari apa yang kita lakukan. Karena usia manusia begitu sangat singkat, itulah kenapa kita dianjurkan, ayo jangan lalai, jangan lalai, kejarlah, berusahalah dengan sungguh-sungguh agar kebencian kita berkurang, keserakahan kita berkurang, kemarahan, iri hati, dendam. Untuk apa perlu merugikan orang lain? Jawab orang lain apa yang perlu? Kita punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau bahagia atau menderita? Itulah singkatnya usia manusia. Sedangkan Sang Buddha menyebutkan kammasaka, saya adalah pemilik perbuatan saya sendiri. Apapun yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi milik kita. Kita tidak bisa lupakan. Ini menjadi milik kita. Ucapan baik, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Perilaku jasmani baik akan menjadi milik kita. Itulah. Apapun yang kita lakukan akan menjadi milik kita. Tetapi tidak sampai di situ. Sang Buddha melanjutkan, saya adalah pewaris perbuatan saya sendiri. Ketika kita sudah memiliki perbuatan yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Kalau perbuatan buruk yang kita lakukan begitu sangat banyak, warisannya dalam bentuk penderitaan. Kalau kebajikan hal baik yang kita lakukan, ucapan kita baik, perilaku jasmani kita baik di masyarakat, warisannya dalam bentuk kebahagiaan. Kita akan mewarisi apa yang kita lakukan. Yang ketiga dilanjutkan, kamayoni, kita lahir karena perbuatan kita sendiri. Karena warisan-warisan perbuatan yang kita lakukan itulah yang menentukan di mana di masa depan kita lahir. Apakah dalam surga, apakah dalam neraka? Itu saja. Karena kita adalah terwarisi oleh perbuatan kita sendiri dan lahir sesuai dengan apa yang kita lakukan. Umat Buddha menjadi orang yang harusnya paling siap menerima perbedaan di masyarakat. Kenapa saya berbeda dengan yang lain? Karena perbuatan kita berbeda. Ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah belajar tentang hukum karma,
Apa yang saya tanam itulah yang akan kita petik. Maka kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan berawal dari apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin sukses, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda ingin tidak sukses, tidurlah dengan malas-malasan. Semua berawal dari diri kita sendiri, bukan pihak lain. Itulah kenapa kita harus siap menerima perbedaan di masyarakat. Kenapa ada orang yang ketika dilahirkan begitu sangat mewah, bahkan ketika usia 15 tahun harus berbicara kepada ayahnya, "Pak, yuk ke Amerika, yuk." Ada. "Yuk kita ke Eropa, ayo." Kenapa? Karena begitu sangat kaya orang tuanya. Tetapi kenapa ada anaknya ketika dilahirkan bahkan usia 10 tahun, 15 tahun harus menjadi tulang punggung keluarga. Rumah saja tidak punya, apalagi pergi ke luar negeri. Kenapa ada perbedaan di masyarakat? Semua karena apa yang dilakukan di dalam kehidupan yang lampau. Itulah yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah perbuatan yang dilakukan. Maka itulah cukup adil. Kalau Anda berbuat baik, kebahagiaan akan datang. Adil. Kalau Anda berbuat buruk, penderitaan akan datang Anda. Adil. Itulah hukum karma, hukum perbuatan. Inilah beberapa saudara-saudara sedang dua makna ketika kita melakukan patidana berdoa seperti pada malam hari. Yang pertama adalah sebagai rasa bakti, sebagai rasa balas budi orang tua atau anak-anak menantu cucu kepada ayah yang telah ditinggalkan. Bagaimanapun juga, tahu budi orang lain, tahu budi baik orang lain adalah berkah utama. Membalas. Itu sebagai makna yang pertama, bakti, balas budi. Yang kedua adalah merenungkan. Pada akhirnya semua orang ketika lahir juga akan mengalami kematian. Tidak ada yang hidupnya kekal abadi. Maka itulah kenapa kita dianjurkan ketika ada kematian, renungkanlah. Saya juga akan mengalami kematian. Tetapi apa yang perlu saya lakukan sebelum kematian tiba? Tutur kata dijaga dari hal-hal buruk. Perilaku jasmani juga dijaga dari hal-hal buruk, membunuh, mencuri, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ucapan juga dijaga dari kebohongan, tidak dilakukan. Kata-kata kasar, kata-kata memfitnah tidak dilakukan. Artinya kita telah menjaga ucapan kita, menutup ucapan-ucapan yang buruk, dan menutup perilaku jasmani buruk. Dan sekarang kita tinggal menjaga pikiran dan kita. Kalau kita melakukan hal itu, kebahagiaan, kedamaian di masyarakat akan kita dapat. Tentu pada malam hari ini, apa yang dilakukan oleh keluarga mendiang Bapak Yosim, istri datang, anak-anak juga ada, menantu, cucu, kerabat hadir untuk melakukan yang terbaik. Inilah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Keluarga tidak perlu bertanya sekarang ayah saya lahir di mana dan tidak perlu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan pada malam hari ini adalah yang terbaik. Kita tidak tahu sekarang lahir di mana, tetapi kita bisa melakukan hal terbaik di masyarakat, di dunia ini demi kebahagiaan ayah yang telah tiada. Tentu hal-hal baik yang dilakukan pada sore hari ini, malam hari ini patut mendapatkan pujian. Ketika ayah atau ibu kita telah tiada karena kematian, kewajiban anak bukan berarti lantas berakhir. Bukan. Di dalam agama Buddha masih ada satu kewajiban anak kepada orang tua yang telah tiada karena kematian, melakukan kebajikan dan mempersembahkan kebajikan itu kepada orang tua yang telah tiada. Dan pada malam hari ini, keluarga dari mendiang Bapak Yosim, anak, istri, menantu, cucu telah melakukan itu. Semoga kebajikan-kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini turut diketahui oleh mendiang Bapak Yosim. Semoga dia berbahagia dan keadaan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.